Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna ash-sholihati anna lahum ajran hasana maghisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu takhallallahu walada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah bil Qur'an. Pada para bapak dan ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana berkesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa dipertemukan dan kita masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk bisa bertemu kembali dengan tentunya bulan yang ditunggu-tunggu bagi seorang muslim, yaitu di bulan Ramadan. Tentunya dari doa yang sering kita panjatkan dari bulan Rajab sampai menjelang kita masuk bulan Ramadan ini, dari doa itu adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkailah di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah dengan bulan Ramadan. Maka jamaah sekalian, kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT yang baik ini mari kita gunakan dengan semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT, yang mana ini adalah bulan kemuliaan bagi kita semuanya. Dari sekian amal, dari semua amal akan dilipat gandakan pahalanya. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam, mari kita terangkan pada uswah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat, dan juga pada semua umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhiran zaman nanti. Pada bapak dan ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, di bulan Ramadan ini mari kita berbanyak untuk membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulannya yang di bulan ini diturunkannya Al-Quran. Maka untuk itu kita selayaknya untuk diperbanyak dalam kita membaca Al-Quran. Terlebih dalam perintahnya adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Tentunya ayat ini yang pertama adalah perintah untuk selalu membaca dan membaca. Jemaah sekalian, jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memberikan syafaat di dalam kubur. Maka perbanyaklah dalam kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan pertolongan di dalam kubur. Dari Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan yang lainnya. Ini adalah orang-orang yang selalu memperbanyak bacaan Al-Quran, di mana pada yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Maka yang akan memberikan pertolongan pada hari kiamat adalah bukan nabi dan bukan
malaikat dan bukan yang lainnya, adalah akan tapi yang akan memberikan penolong yang lebih utama derajatnya ada di sisi Allah SWT adalah Al-Quran. Maka Bazar meriwayatkan dalam kitab La Ali Musnanah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengubianan atau persiapan untuk pemakamannya di rumahnya, tiba-tiba seorang yang sangat tampan berdiri di kepalanya atau di atas kepalanya mayat ketika kain kafan mulai dipakaikan. Dia orang tampan tadi berada di antara dada dan kain kafan. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkan mayat tadi, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Untuk apa? Untuk memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Akan tapi jamaah sekalian, si tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kemudian si orang tampan tadi berpaling kepada si mayat tadi. Kemudian orang tampan tadi berkata, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca pada siang dan malam. Kadang kau baca dengan suara keras dan kadang dengan suara perlahan. Kemudian orang tampan tadi juga berkata pada mayat, jika khawatir setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir, engkau tidak akan melewati kesulitan. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian dirahmati Allah SWT. Untuk selanjutnya setelah malaikat itu selesai memberi pertanyaan, kemudian si orang tampan tadi menghamparkan tempat tidur dan pemerdani sutera yang penuh dengan harum atau dengan minyak kasturi. Maka ini adalah pahala bagi orang-orang yang memperbanyak baca Al-Quran. Maka jamaah sekalian yang dihormati Allah SWT, maka pada bulan Ramadan ini mari kita berbanyak untuk membaca Al-Quran. Bahasanya selain kita memperbanyak baca Al-Quran, kita juga akan mendapatkan pahala yang cukup banyak dari setiap hurufnya. Kemudian juga bahwa Al-Quran itu akan memberikan pertolongan di alam kubur besok. Kemudian di bulan Ramadan ini mari kita perbanyak, kita khatam Al-Quran sampai beberapa kali. Jangan sampai tidak khatam di bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena ini adalah surat cinta dari Allah SWT. Ini adalah surat cinta dari Allah SWT. Maka sebagaimana kalau seseorang itu mencintai, tentunya dengan surat ini akan mudah dibuka. Begitu juga ini adalah surat dari Allah SWT bagi orang yang beriman, tentunya untuk jangan sampai ditinggalkan dalam sekian waktu 24 jam itu untuk membaca Al-Quran. Jamaah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pada bulan Ramadan ini maka kita maksimalkan
amal-amal kita terutama bacaan Al-Quran supaya bisa khatam beberapa kali, karena kalau di bulan Ramadan sudah tidak bisa khatam, kapan lagi kita akan mengamalkan Al-Quran itu dalam waktu selain bulan Ramadan. Maka tentu saja di selain bulan Ramadan kita akan lebih enak lagi. Karena apa? Di bulan yang mulia, di bulan yang penuh ampunan, di mana bulan Ramadan adalah setan-setan dibelenggu oleh Allah SWT, kemudian tidak ada yang menghalangi lagi untuk kita berbuat baik. Kemudian waktu itu hanya kita tinggalkan saja, tidak untuk memperbanyak amalan-amalan ibadah pada Allah SWT, maka alangkah ruginya orang ini. Maka sekali lagi mari kita gunakan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Bapak dan Ibu dan saudara kalian di Allah SWT, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mari kita berbanyak dalam kita membaca Al-Quran, karena dengan bacaan Al-Quran yang banyak itu akan memberikan pertolongan di alam kubur dan juga akan memberikan pertolongan di hari kiamat. Tiada lain yang akan memberikan pertolongan dan derajat yang paling tinggi yaitu hanya Al-Quran, bukan Nabi dan bukan malaikat dan bukan yang lainnya. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.